Perkenalkan, nama saya Wan Trimin Yulianti Tuanane dengan NIM 1907010062. Saya akan membawakan materi mengenai kualitas lingkungan perumahan. Yang pertama, lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Unsur-unsur lingkungan hidup yang pertama ada unsur biotik. Unsur biotik ini meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang berikutnya ada unsur abiotik yang meliputi air, tanah, bebatuan, udara, dan lain sebagainya. Yang berikut ada unsur sosial budaya yang di dalamnya berupa nilai, gagasan, keyakinan dalam menentukan perilaku. Selanjutnya, kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup sendiri merupakan suatu keadaan lingkungan yang bisa memberi daya dukung yang optimal bagi kehidupan manusia di suatu wilayah. Ciri dari kualitas lingkungan hidup yaitu bisa membuat kita merasa nyaman jika berada di wilayah lingkungan hidup tersebut. Selanjutnya, kualitas lingkungan perumahan. Berbicara mengenai lingkungan hidup, tentunya lingkungan perumahan merupakan bagian dari lingkungan hidup. Perumahan sendiri termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia dan juga faktor yang berpengaruh pada peningkatan harkat dan martabat manusia serta mutu kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Selain itu, perumahan dan pemukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu ditingkatkan dan terus dikembangkan. Perumahan merupakan kelompok rumah yang memiliki fungsi sebagai lingkungan hunian yang dilengkapi sarana prasarana seperti penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, dan jalan yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai perumahan dan pemukiman, perumahan sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sehingga dapat dikatakan bahwa sarana, prasarana, dan utilitas umum merupakan aspek penting dalam menentukan perumahan yang layak huni. Selanjutnya, ciri rumah tinggal yang sehat. Menurut Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 829, persyaratan kesehatan rumah tinggal ada 10. Yang pertama, bahan bangunan. Bahan bangunan ini tidak terbuat dari bahan yang dapat melepaskan zat-zat yang membahayakan kesehatan dan tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen. Yang kedua, komponen dan penataan rumah. Komponen rumah harus memenuhi persyaratan fisik dan biologis, yaitu lantai kedap air dan mudah dibersihkan, dinding rumah memiliki ventilasi di kamar mandi dan di kamar cuci, kedap air dan mudah dibersihkan, langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan, bumbung rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir, ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, dan ruang yang lainnya. Ruang dapur harus dilengkapi dengan sarana pembuangan asap. Yang ketiga, pencahayaan. Pencahayaan alam atau buatan langsung atau tidak langsung dapat menerangi seluruh bagian ruangan, minimal intensitasnya 60 lux dan tidak menyilaukan. Yang keempat, kualitas udara. Kualitas udara di dalam rumah tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan, yaitu yang pertama, suhu udara nyaman berkisar antara 18 derajat sampai dengan 30 derajat. Yang kedua, kelembaban udara berkisar antara 40% sampai dengan 70%. Yang ketiga, konsentrasi gas sulfur dioksida tidak melebihi 0,1 ppm per 24 jam. Pertukaran udara. Yang kelima, konsentrasi gas karbon dioksida tidak melebihi 100 ppm per 8 jam. Yang keenam, konsentrasi gas formaldehid tidak melebihi 120 mg per meter kubik. Syarat yang kelima, ventilasi. Luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang permanen minimal 10%
dari luas lantai. Yang keenam, binatang penular penyakit, tidak ada tikus bersarang di rumah. Yang ketujuh, penyediaan air bersih. Yang pertama, tersedianya sarana air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter per orang per hari. Yang kedua, kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan atau air minum sesuai dengan Permenkes nomor 416 tahun 1990 dan Permenkes nomor 907 tahun 2002. Syarat yang kesembilan, limbah. Yang pertama, limbah berasal dari rumah, tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah. Yang kedua, limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, tidak menyebabkan pencemaran terhadap permukaan tanah dan air tanah. Yang ke-10, kepadatan hunian ruang tidur. Luas ruang tidur minimal 8 meter persegi dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak di bawah umur 5 tahun. Yang berikut ciri perumahan dan lingkungan yang sehat. Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman menurut Kemenkes nomor 829 yaitu yang ada 7. Yang pertama, lokasi. Lokasinya yang pertama tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, tanah longsor, gelombang tsunami, daerah gempa, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas tambang. Yang ketiga, tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan. Syarat yang kedua, kualitas udara. Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun dan memenuhi syarat baku mutu, yaitu yang pertama, gas hidrogen sulfida dan amonia secara biologis tidak terdeteksi. Yang kedua, debu dengan diameter kurang dari 10 mikrogram maksimum 150 mikrogram per meter kubik. Yang ketiga, gas sulfur dioksida maksimum 0,10 ppm. Yang keempat, debu maksimum 350 ml per meter kuadrat per hari. Syarat yang ketiga, kebisingan dan getaran. Kebisingan dianjurkan 45 desibel maksimum 55 desibel. Yang kedua, tingkat getaran maksimum 10 mm per detik. Yang keempat, kualitas tanah di daerah perumahan dan pemukiman. Yang pertama, kandungan timah hitam maksimum 300 mg per kilogram. Yang kedua, kandungan arsenik total maksimum 100 mg per kilogram. Yang ketiga, kandungan kadmium maksimum 20 mg per kilogram. Yang keempat, kandungan benzoapirene maksimum 1 mg per kilogram. Syarat yang kelima, prasarana dan sarana lingkungan. Yang pertama, memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan. Yang kedua, memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit. Yang ketiga, memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan tidak mengganggu kesehatan, konstruksi trotoar tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat, jembatan harus memiliki pagar pengaman, lampu penerangan jalan tidak menyilaukan mata. Yang keempat, tersedia cukup air bersih sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan. Yang kelima, pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan. Yang keenam, pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan.
Yang ketujuh, memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan penghuninya. Yang kesembilan, tempat pengelolaan makanan harus menjamin tidak terjadi kontaminasi makanan yang dapat menimbulkan keracunan. Syarat yang keenam, faktor penyakit. Yang pertama, indeks lalat harus memenuhi syarat. Yang kedua, indeks jentik nyamuk di bawah 5%. Syarat yang ketujuh, penghijauan. Pepohonan untuk penghijauan lingkungan pemukiman merupakan pelindung dan juga berfungsi untuk kesejukan, keindahan, dan kelestarian alam. Selanjutnya, ciri lingkungan perumahan yang tidak sehat. Yang pertama, lingkungan sekitar rumah yang buruk, misalnya keberadaan pabrik atau pembuangan limbah di sekitar rumah bisa mempengaruhi tingkat kesehatan rumah. Yang kedua, ukuran rumah yang sempit. Ukuran rumah yang terlalu sempit bisa membuat pergerakan menjadi terbatas dan sirkulasi udara serta cahaya menjadi kurang lancar. Yang ketiga, sirkulasi udara dan pencahayaan yang tidak baik. Rumah yang tidak sehat memiliki pencahayaan yang buruk seperti redup dan remang-remang yang membuat udara menjadi lembab, sehingga virus, bakteri, dan parasit mudah untuk berkembang di dalam rumah. Akibatnya muncul bibit-bibit penyakit yang dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat, pengelolaan sampah dan limbah yang tidak baik. Yang kelima, penggunaan bahan bangunan yang tidak kuat, misalnya kayu yang lapuk. Yang keenam, memiliki ruang-ruang yang menjadi sarang hama. Seperti tadi, ruang yang lembab tentunya akan menjadi tempat hidup bibit penyakit. Yang berikut, pola sanitasi dan elektrikal yang buruk. Yang berikut beberapa contoh perumahan yang tidak sehat. Yang pertama, dipenuhi dengan binatang dan hama. Jika ada binatang seperti tikus, kecoa, semut, lalat, dan lain-lain, tentunya hal ini menjadi pertanda bahwa ada yang salah dengan kebersihan rumah. Yang kedua, beraroma tidak sedap, pengap, dan lembab. Misalnya kebocoran yang dibiarkan terlalu lama bisa mendukung perkembangbiakan jamur karena suasana udara yang lembab. Yang ketiga, anggota keluarga sakit berkepanjangan. Kondisi hunian yang lembab dan pengap tentunya akan berkelanjutan pada sakit yang berkepanjangan bagi orang yang tinggal di dalamnya. Yang keempat, sistem ventilasi yang buruk. Ventilasi yang memadai memungkinkan udara segar masuk, sehingga jika sistem ventilasinya buruk tentunya akan membuat ruangan menjadi pengap dan berbau tidak sedap. Yang kelima, minimnya air bersih. Air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Jika kegiatan seperti memasak, mandi, mencuci, hingga buang air kecil dengan kondisi air yang berbau dan berwarna tentunya akan membuat atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Sekian dari saya. Akhir kata, kita harus mengusahakan agar rumah kita sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan bahaya maupun penyakit bagi kita. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sehat.